Oke adik-adik, sebelum kita mulai dalam Victory Kids, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah Victory Kids kami pada pagi hari ini Tuhan. Kau berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya agar bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Victory Kids. Apa kabarnya nih hari ini? Bersama Yesus, dahsyat luar biasa. Yes. Hari ini kita mau ngapain sih Cece? Hari ini kembali lagi kita mau memuji dan mempermuliakan nama Tuhan bersama-sama. Yes, betul banget. Nah, tahu gak sih adik-adik, Tuhan Yesus itu suka banget mengungkit tentang masalah ikan. Nah, contohnya apa Cece Pris? 5 roti dan 2 ikan. Dan juga di Alkitab ada tentang Yunus di perut ikan. Nah, kita menyanyikan satu pujian Yunus di perut ikan. Ayo Cece Yunis. Tapi kita mulai dari Daniel dulu ya. Daniel di kandang singa, pam, Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Sekali lagi ya, Daniel di kandang singa. Daniel di kandang singa, pam, Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Sekali lagi, lebih cepat. Daniel di kandang singa, pam, Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Lebih cepat lagi ya. Daniel di kandang singa, pam, Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Sekali lagi ya, lebih cepat lagi Ceunis. Daniel di kandang singa, pam, Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Kita angkat satu lagi pujian lagi, 5 roti dan 2 ikan. Yes, masih semangat kan memuji nama Tuhan? Yes, Ayo kita amin. di rumah walaupun kita lagi duduk, kita bangkit berdiri semuanya. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Sekali lagi ya. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apa kabarnya? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Sekali lagi ya. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kabarnya? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Dimakan 5.000 orang, Sisa? sisa 12 keranjang. Sekali lagi.
dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Haleluya. Yuk saatnya kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat satu lagu pujian firman Tuhan. Ku dengar. Dengan kita ambil sikap doa kita, lipat tangannya, tutup matanya. Mungkin ada dari adik-adik yang mau mengangkat tangan saat pujian, boleh banget. Karena Tuhan Yesus melihat hati kita, melihat tingkah laku kita juga. Amin. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Katakan firman Tuhan, ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Kita katakan dengan iman, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Saya berdoa untuk firman Tuhan. Ikutin Cici berdoa ya semuanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, atas berkat-Mu hari ini kepada setiap kami yang menonton live ini. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada, kiranya Engkau memberkati kami semua. Terima kasih juga Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau memberkati lidah, bibir, mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah tertanam di hati kami, pikiran kami, dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik Victory Kids, apa kabar hari ini? Senang kembali bertemu dengan Tante Nola untuk kita bercerita tentang firman Tuhan. Nah, hari ini Tante Nola akan bercerita manfaat makan ikan. Firman Tuhan kok mau ngomongin makan ikan, Tante Nola? Nah, adik-adik,
yang penasaran dengan firman Tuhan kita hari ini? Mari kita ikuti cerita berikut ini. Hai, aku Mia. Kali ini kita akan bercerita tentang Mia dan ikan goreng. Suatu hari Mia lagi bermain dengan teman-temannya dan ibu Mia memanggil Mia. Mia, sini sayang. Ternyata ibu Mia sudah menyiapkan makanan buat Mia. Makanan yang sangat lezat. Makanan apakah itu? Nah, ternyata ikan goreng. Ayo makan ikan gorengnya, enak loh. Mia senang dengan makanan itu. Dan akhirnya Mia makan ikan goreng. Dua per 3 luas wilayah Indonesia adalah lautan. Tak heran jika Indonesia merupakan salah satu surga perikanan dunia. Ikan memang kaya akan gizi yang penting untuk tubuh kita, terutama omega 3. Dibandingkan dengan daging ayam atau sapi, kandungan omega 3 ikan laut memang lebih tinggi. Omega 3 bermanfaat dalam menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Itu sebabnya orang dewasa disarankan rutin mengonsumsi ikan. Bahkan untuk orang tua, kandungan omega 3 pada ikan dapat mencegah penurunan kemampuan kognitif dan penyakit demensia. Omega 3 juga membantu tumbuh kembang bayi dan anak, sehingga ibu hamil dan menyusui perlu mengonsumsinya secara rutin. Ini terbukti dari studi yang dilakukan tim peneliti University of Pennsylvania terhadap 541 anak usia 9 sampai 11 tahun di Tiongkok yang dimuat di jurnal Scientific Reports Desember 2017. Dari penelitian tersebut diketahui ada korelasi antara makan ikan, kualitas tidur, dan tingkat kecerdasan anak. Anak-anak yang rutin makan ikan, setidaknya sepekan sekali, kecerdasannya lebih tinggi dibandingkan yang jarang atau sama sekali tidak makan ikan. Dengan rutin makan ikan, mereka juga bisa tidur lebih nyenyak. Kurang tidur sering dikaitkan dengan turunnya fungsi kognitif dan prestasi anak di sekolah. Dari penelitian ini disimpulkan, makan ikan sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita, sehingga disarankan menjadi menu makanan wajib keluarga. Nah, daripada memaksa anak-anak untuk tidur, lebih baik membiasakan mereka makan ikan. Selain memperbaiki kualitas tidur, prestasi belajar pun meningkat. Jadi, keuntungannya ganda bukan? Ternyata di dalam Alkitab adik-adik, Tuhan Yesus pun suka dengan ikan. Isa dan murid-muridnya menyingkir ke Bait Saida. Tetapi orang banyak mengetahui dan mengikutinya. Menjelang malam, Petrus berkata, "Junjungan, suruhlah mereka pulang, supaya mereka bisa pergi ke desa-desa di sekitar sini untuk mencari makanan dan penginapan. Tempat ini sunyi sekali." "Kamu yang harus memberi mereka makan." Tapi kita hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan.
Terpujilah Allah, Tuhan semesta alam, yang menyediakan roti dari bumi. Mengherankan. Simon Petrus, Thomas yang disebut si kembar, Nathanael yang berasal dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 murid Yesus lainnya sedang berkumpul. Simon Petrus berkata kepada yang lain, "Kami akan menangkap ikan." "Kami akan ikut denganmu," kata mereka. Mereka pergi naik perahu, tapi sepanjang malam mereka tidak dapat apa-apa. Saat matahari mulai terbit, Yesus berdiri di tepi pantai. Tapi para murid tidak tahu bahwa itu Yesus. Anak muda, kalian sudah menangkap ikan? Tidak satu pun. Tebarkan jala kalian ke sebelah kanan perahu. Kalian akan mendapatkan ikan. Lalu jala itu dilemparkan. Tetapi tidak bisa ditarik lagi. Sebab begitu banyak ikan di dalamnya. Murid yang dikasihi Yesus berkata pada Petrus, Itu adalah Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu Tuhan, ia memakai bajunya lagi, sebab sebelumnya ia melepaskan pakaian dan terjun ke dalam air. Murid-murid lain menyusul ke darat dengan perahu dan menarik jala yang penuh ikan. Mereka tidak terlalu jauh dari daratan, kira-kira 100 meter. Ketika mereka turun dari perahu, mereka melihat ada bara api dengan ikan di atasnya dan juga roti. Bawalah ikan yang baru saja kalian tangkap. Simon Petrus naik ke perahu dan menarik jala yang penuh dengan ikan besar ke darat. Semuanya ada 153 ekor. Meskipun ikannya banyak, tetapi jalannya tidak robek. Mari, kita makan. Tidak seorang pun berani bertanya padanya, "Engkau siapa?" Sebab mereka tahu bahwa itu Tuhan. Yesus mendekati mereka, mengambil roti, memberinya pada mereka, begitu juga ikannya. Nah adik-adik, kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus suka sekali dengan ikan. Ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, Tuhan Yesus memberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya supaya mereka percaya Dia adalah Tuhan yang hidup bukan hantu. Tuhan Yesus makan ikan goreng. Adik-adik bisa baca dalam Lukas 24 ayat 42. Bahkan Tuhan Yesus makan ikan goreng di depan murid-muridnya. Dan kita juga sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid ketika murid-murid sementara menjala ikan menjadi nelayan. Tapi seharian mereka tidak dapat ikan. Tapi ketika Tuhan bilang, "Hei, tebarkan jalamu di sebelah kanan." Dan ternyata murid-murid mendapat ikan yang sangat banyak. Kita sudah nonton tadi ya. Dan akhirnya murid-murid percaya bahwa itu adalah Tuhan yang mati. Tapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dan saatnya mereka sadar itu Tuhan. Dan mereka sama-sama dengan Tuhan makan ikan.
Wah, Tuhan luar biasa banget ya. Tuhan aja suka makan ikan. Ayo adik-adik, mulai sekarang yang gak suka makan ikan, mulai sekarang ayo kita mulai belajar makan ikan. Karena ternyata Tuhan Yesus aja doyan makan ikan. Dalam ikan kita sudah melihat banyak kandungan gizinya. Jika badan kita sehat, maka kita punya tenaga untuk memuji, menyembah Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus sungguh-sungguh ya adik-adik. Dan hari ini Tante Nola percaya kita semua sudah memperoleh berkat firman Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Mari Shalom. kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami adalah ciptaan-Mu yang paling spesial. Dan Engkau mengajari kami banyak hal untuk kami bisa bertumbuh secara fisik dengan sehat. Dan biarlah Bapa, kesehatan kami di tubuh secara jasmani ini, kami rindu, kami lebih setia lagi mengikuti Victory Kids. Kami semakin setia lagi melayani Engkau, mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan hari ini. Dan biarlah kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Berkatilah orang tua kami, berkatilah kakak-kakak kami, berkatilah seisi keluarga kami. Kami percaya Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau menghargai kami, ajar kami juga menghargai setiap pemberian-pemberian Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Amsal 2 ayat 6. Bagi adik-adik usia 3-7 tahun, Amsal 2 ayat 6a. Amsal 2 ayat 6a. Demikianlah firman Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Bagi adik-adik usia 8-12 tahun, firman Tuhan masih terdapat dalam Amsal 2 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Selamat menghafal ayat hafalan. Saatnya yang kita nanti-nantikan, kita akan spin ayat hafalan siapakah pemenangnya. Tapi bagi yang tidak menang, jangan berkecil hati. Karena dengan hafal ayat hafalan, kita akan penuh dengan firman Tuhan. Semakin hari, kita akan semakin cinta Tuhan. Siapakah yang menang dalam minggu ini? Kita spin. Di sana ada Timothy, Faithy, Faithful, Chloe, Jovita, Lovely, Chloe, dan Chloe. Selamat buat Chloe. Chloe sekarang ada di Pasuruan, Jawa Timur. Semangat ya, yang Jawa Timur Pasuruan. Semangat, siapapun kita masih punya peluang untuk menang. Selamat Chloe, tetap semangat. Ayat hafalannya, Tuhan Yesus memberkati. Roma 12 ayat 21b. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan.